kalau kita beritanya bagaimana menyikapinya, ya kita nggak ada pilihan lain ya, ya kita lawan gitu. Misalnya contoh, cara ngelawannya bisa fight, bisa bisa beneran gitu ya, tapi bisa dengan cara halus. Kang Irfan, Pak Latif, terima kasih atas paparannya yang menginspirasi. Dari poin yang disampaikan, sebelum saya bertanya, saya ingin mengkonfirmasi saja. Berarti kesimpulannya, Pak KSPPS baik dan bahkan mengepakkan sayap itu berkat konsistensi menjaga SOP ya, dan standar-standarnya dipenuhi ya, resiko-resiko yang bakal terjadi itu sudah dari di awal begitu ketat. Seperti tadi, tidak semudah itu masuk menjadi anggota KSPPS baik. Saya kira itu konfirmasi yang pertama ya. Karena saya baca dan lihat kenapa hari ini tidak sedikit KSPPS yang katakanlah sedang dilanda musibah, karena itu terlalu longgar dari sisi aturan, terlalu tidak mengindahkan aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Itu yang pertama. Yang kedua, Grameen Bank ini menarik sepertinya karena ini riset dulu. Nah, saya seorang akademisi jadi sangat tertarik dan luar biasa. Jarang Pak orang yang membangun lembaga keuangan berdasarkan ke riset ya. Kadang-kadang selera gitu kan. Ini riset dulu, jadi ada gagasan, narasi, dan ada aksi. Itu kata Pak Anies ya, bukan kata saya. Jadi pertanyaan saya gini Pak, seperti tadi di awal bahwa calon anggota itu dikasih edukasi lah selama 3 hari, yang di Grameen Bank-nya 5 hari misalnya. Kemudian tidak boleh dipotong karena ada makna filosofis yang harus dikejar. Itu kan hal-hal yang kadang sesuatu yang nggak penting sepertinya gitu kan. Banyak orang yang penting baderwe jadi anggota diberengin dia bayar gitu kan. Tapi proses ini nggak ditempuh. Pertanyaan saya Pak, hasil riset Bapak ke Grameen Bank itu tuh Grameen Bank itu Pak, Grameen Bangladesh atau Grameen Bank gitu ya. Konfirmasi aja. Selama Bapak belajar di situ atau orang yang ditugaskan, apakah semua diadopt untuk diterapkan di KSPPS baik dan penyesuaian-penyesuaian, atau ada hal yang menjadi kearifan lokal dari KSPPS baik itu sendiri? Itu saja Pak. Terima kasih dan inspiratif sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kang Irfan dan Pak Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri Pak Latif. Ada 2 hal mungkin yang saya ingin sampaikan ke pembicara. Yang pertama terkait dengan maraknya saat ini bank-bank khususnya yang mengatasnamakan syariah. Baik, ya mohon maaf, langsung saja. Ini kan sekarang marak muncul bank-bank syariah yang notabene sudah mengambil pola Grameen seperti BPRS, terus BSI itu juga sudah ada yang mengambil pola Grameen. Nah, yang saya ingin tanyakan, bagaimana kita menyikapi terkait bank-bank tersebut yang notabene ini kan berbeda halnya dengan prinsip kooperasi. Ini yang pertama. Terus yang kedua, ada BPR juga, salah satu BPR itu dia mulai dari ikrarnya, mulai itu dari perkumpulannya itu persis pakai metode di kayak Grameen itu. Apakah dalam hal ini BPRS itu adalah sama dengan
SPS gitu. Mungkin itu sih Pak Latif. Terima kasih. Oke, saya jawab dulu ya. Takut Silakan lupa. Pak Latif. Ya, pertama dari Pak tadi DPS dari Kakopsah. Yang dimaksud Grameen tadi Grameen Bank Bangladesnya Pak, bukan Grameen Bank biasa, tapi memang Grameen Bank Bangladesh yang didirikan oleh Profesor Muhammad Yunus gitu ya. Ya kita belajarnya ke sana. Kemudian dari hasil belajar ke sana apakah diadop semua? Tadi sudah sekilas saya sampaikan tidak semua kita adop. Kita sesuaikan dengan kondisi di kita, baik kondisi di Yayasan Pramu ya waktu itu karena yang menginisiasi program ini adalah Yayasan Pramu itu disesuaikan dengan kondisi Yayasan Pramu dan kondisi kearifan lokal. Misalnya kalau di Grameen aslinya nama kelompok itu dengan sebutan rembuk pusat ya, rembuk pusat. Nah, di kita di Baitul Ikhtiar karena kita pendekatannya dengan sistem syariah, maka istilah-istilah yang dipakai di Grameen Bangladesh sana kita rubah dengan menggunakan istilah-istilah yang Islami yang menurut kita pas. Misalnya kelompok tadi kita tidak namakan rembuk pusat, tapi kita namakan majelis ya sebelum nama kelompok itu. Misalnya kelompok itu namanya dari nama-nama burung. Burung misalnya burung dara, nama kelompoknya. Nah, di depannya itu kita kasih kata majelis, majelis burung dara gitu. Nah, rembuk pusat di istilah di sana kita buang, kita ganti dengan majelis. Itu salah satu contoh yang tadi tidak semua kita adopsi apa yang dilakukan di Grameen Bank sana ke praktek di program ikhtiar kita, gitu ya. Jadi Pak, banyak yang kita modifikasi gitu ya, sesuaikan dengan kondisi lokal khususnya di Jawa Barat yang hampir mayoritas adalah Muslim. Dan kita juga karena kita dari awal sistem yang kita pakai kalau di Yayasan Pramu itu seluruh koperasi termasuk koperasi Khidmatul Ummah itu dari awal didirikan sudah kita dengan menggunakan sistem syariah gitu ya. Nah, kalau Khidmatul Ummah itu kalau secara urutan ini Pak, Khidmatul Ummah itu kakak saya Pak. Kakak ketiga. Kakak kedua, kakak dua. Khidmatul Ummah itu. Dan itu Khidmatul Ummah salah satu koperasi syariah yang ada di grup Yayasan Pramu. Kak Khidmatul Ummah, Kang Erik tadi itu kakak kedua, saya anak bungsu. Kalau di Yayasan Pramu saya anak bungsu. Itu mungkin Pak jawabannya. Jadi tentunya banyak yang diadopsi, tidak diadopsi semuanya, disesuaikan dengan kondisi kita dan disesuaikan dengan sistem pelayanan syariah yang coba dikembangkan secara umum dengan istilah waktu dulu itu pakai BMT ya sebelum ada istilah koperasi syariah, tapi teman-teman semua waktu tahun 90-an itu kan dengan istilah BMT sehingga praktek penyaluran pembiayaannya kita nggak jauh beda dengan BMT ya, cuman metodologi pelayanannya saja yang beda dengan BMT yaitu dengan kelompok. Kemudian terkait dengan pertanyaan kedua, banyak BPRS bank yang ya gimana Pak Budi? Ya, atur nuhun. Dan konfirmasi tadi benar ya, risk manajemennya ya, benar ya, dipegang betul ya Pak? Oh iya, termasuk perizinan tadi Pak. Perizinan itu misalnya gini, kayak kemarin terakhir kita akan membuka yang Jawa Barat yang terbaru Kabupaten Ciamis ya. Kabupaten Ciamis misalnya. Perizinan itu kan lengkap, banyak persyaratan tambahan lainnya untuk membuka cabang. Salah satunya kepala cabang harus punya sertifikat. Ya, punya sertifikat. Nah, waktu itu kalau nggak salah
sudah dinyatakan lulus tapi sertifikatnya belum terbit ya Pak Lutfi ya. Itu Betul, betul, betul. juga menjadi catatan oleh Dinas Ciamis. Walaupun kita sudah sampaikan calon kepala cabang kita sudah lulus, tinggal nunggu terbit sertifikat. Itu juga menjadi catatan. Jangan sampai tidak Pak, kalau ini kira-kira ini jangan dulu buka, jangan buku pelayanan gitu. Atau tempatkan kepala cabang yang sudah punya sertifikat. Seperti itu salah satu contohnya gitu ya. Gitu sehingga tadi persyaratan-persyaratan untuk membuka cabang dan yang lain-lain itu menjadi hal yang sangat prinsip terkait dengan legalitas dan yang lain-lainnya. Gitu Pak. Gitu. Baik, yang kedua terkait dengan banyak bank BPRS yang sudah juga mencoba melakukan pelayanan dengan masuk ke mikro. Ini kan dari tahun 2006 sebenarnya sudah banyak. Ada yang individual, ada yang juga metodologi kelompok seperti Bank BTPN gitu ya. Nah sekarang saya nggak tahu Pak, kalau BPRS yang dengan metodenya sama, saya belum tahu BPRS apa, di mana tuh prakteknya Pak, kalau yang BPRS ya. Tetapi bagaimana kita Di menyikapi? Bogor ada tuh Pak. Di Di Bogor ada Bogor ya? di daerah Ciawi. Oh Ciawi, oh itu memang dari awal Pak. Dari awal itu dia udah punya Pak. Kalau yang BPRS apa sih namanya lupa saya di Ciawi itu. Nah itu memang dari awal juga punya. Dari awal. Salah pelayanannya metodologinya dua, kelompok dan individual kalau BPRS yang di Ciawi. Itu udah lama. Tetapi eh, dia tidak begitu masif. Dia tidak begitu kuat di lapangannya. Tidak terlalu eh, tidak terlalu terdengar suaranya kalau di lapangan gitu kan, di masyarakat gitu. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Ya, kita tentunya tidak bisa melarang orang untuk melakukan hal yang sama seperti kita, ya, karena itu hak mereka juga, gitu. Kita tidak bisa melawan, mencegah dan segala macamnya, melarang, ya melarang. Kalau melawan dengan cara yang baik mungkin bisa gitu ya. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Ya, biarkan saja mereka siapapun mau buat, bahkan kakak saya itu khidmatul umah mau bikin kelompok juga nggak apa-apa. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Ya kita tingkatkan kualitas pelayanan kita sehingga kita bisa bersaing di lapangan. Nggak ada cara lain, fight. Pilihan nggak ada. Karena apa? Kita tidak bisa mencegah lembaga lain melakukan hal yang sama di lapangan seperti kita, ya kan? Tidak bisa melarang, mau nggak mau kita fight melawan. Cara fight melawannya adalah ya meningkatkan kualitas pelayanan kita, tidak ada pilihan lain. Sehingga di masyarakat, di anggota kita, kita masih menjadi salah satu pilihan bagi mereka, menu pilihan. Kalau boleh dalam satu rumah makan Padang misalnya, menu boleh banyak. Rumah makan juga boleh banyak yang Padang, tapi tentunya bagaimana kita bisa menciptakan ciri khas makanan kita. Boleh sama-sama rendang, tapi kita bagaimana bisa membedakan rendang kita dengan rendang dari warung sebelah. Nah, itu menjadi tantangan buat kita tentunya bagaimana kita bisa menciptakan ciri khas kita sehingga dan meningkatkan kualitas pelayanan yang paling utama gitu. Nah, ketika kita melakukan survei dilakukan survei oleh Mitra tadi itu kita dapat satu poin plusnya, yaitu tadi dengan berangkat jangan keluar dari SOP yang ada, ya, maka kita dapat satu poin positif bahwa tenaga lapangan Koperasi Baitul Ikhtiar pelayanannya baik, sopan-sopan, seperti itu Pak. Jadi kita harus menciptakan ciri, gitu. Jangan sampai misalnya anggota atau masyarakat menemukan ketidaknyamanan terhadap petugas lapangan kita, gitu. Nah itu salah satu cara menyikapinya. Ya kita nggak ada pilihan lain ya kita lawan, gitu. Misalnya contoh,
Sekarang lawannya bisa fight, bisa beneran gitu ya, tapi bisa dengan cara halus. Ketika saya di suatu workshop dengan di PIP, Kementerian Keuangan, dan di sana ada orang mekar, dan saya ditanya, Pak, ini mekar sudah di mana-mana ada, bagaimana Koperasi Baitulitiar menghadapi mekar? Saya bilang, saya nggak mungkin melawan mekar, karena apa? Saya nggak punya kekuatan yang cukup untuk melawan mekar. Nah, pilihan strategi saya, mekar strategi saya akan saya pilih bagaimana Alfa dan Indomaret. Mekar adalah Indomaret, saya sebagai Alfamaretnya. Di mana ada Indomaret, di situ ada Alfa. Di mana ada Mekar, di situ ada saya. Dan saya tidak akan bersaing secara langsung, tetapi tadi masing-masing baik Alfa maupun Indo mempunyai kelemahan dan kekurangan. Dan tinggal bermain itu saja sih Pak. Itu ketika kita di lapangan tidak bisa menahan munculnya lembaga-lembaga keuangan, apalagi lembaga-lembaga keuangan yang secara kemampuan modal besar gitu. Itu Pak. Jadi kalau menyikapinya ya kita hadapi dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan kita. Cuman itu, nggak ada lain. Karena kita mencegah juga nggak bisa gitu. Gitu Pak. Mungkin ya. Nah, salah satu cara lagi. Goda BPRS untuk tidak mau, jangan masuk ke mikro. Biar kita yang masuk mikro, tapi ajak kerjasama. BPRS-nya. Nah, beberapa BPRS di Jawa Barat, khususnya di Bogor, itu ada disebutnya kolaborasi BPRS yang saya ajak kerjasama. Jadi nggak usah mereka capek-capek bikin mikro, udah duitnya bawa ke sini, kasih ke saya, yuk kita kerjasama. Dan alhamdulillah sudah ada 5 atau 6 BPRS yang kerjasama dengan Koperasi Baitulitiar, sehingga biar mereka tidak tergoda untuk ikut-ikutan kecentilan ikut-ikutan bikin kelompok gitu. Ajakin aja bareng-bareng kerjasama gitu. Nah itu alhamdulillah ada 5 atau 6 gitu ya BPRS yang kerjasama dengan kita. Di Garut ada BPR Mentari yang kerjasama dengan Koperasi Baitulitiar juga. Gitu Pak. Mungkin jawabannya dan mungkin belum memuaskan. Tapi itulah yang kita rasakan, kita coba di lapangan terkait menghadapi persaingan dengan lembaga yang lebih besar, BPRS atau bank, mau nggak mau kita fight dengan cara meningkatkan kualitas layanan kita, dan kalau perlu kita ajak kerjasama kalau masih bisa ya, gitu. Mungkin itu, silakan Pak. Mungkin itu Pak Salahuddin Yuswa mungkin tidak memuaskan ya, biar nyari lagi di luar ya ilmunya. Baik, untuk yang terakhir mungkin dari pertanyaan Puskopsa Tasik, ini Pak siapa Pak? Pak Lutfi? Pak Dani. Pak Dani. Dan satu lagi dari Pak Asep Sudrajat mau bertanya mengenai ini, katanya Pak, akad dari yang Palu Gada tadi. Pak Dani dulu Pak. Baik Pak Dani, kepada Pak Dani silakan. Waalaikumsalam. Mangga Pak Dani. Suaranya ada, Kang Lutfi? Jelas Pak Dani. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada beberapa 3 pertanyaan Pak Latif. Yang pertama kaitan dengan motif pendirian ya. Kita tahu baik itu sebuah koperasi, lembaganya berupa koperasi. Sementara untuk pembiayaan kelompok itu cenderung biasanya ke pemberdayaan. Nah ini bagaimana memposisikan diri gitu antara koperasi sebagai badan usaha dengan sebagai sebuah pemberdayaan. Ya, karena kebanyakan kan pembiayaan kelompok itu cenderungnya ke arahnya ke pemberdayaan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kaitan dengan pemilihan lokasi atau wilayah yang cocok untuk pengembangan pembiayaan kelompok. Nah, ini pengalaman biasanya nih di Tasik pun kalau di kota itu jarang nih yang pembiayaan kelompok gitu. Biasanya yang berkembang itu di daerah-daerah di kabupaten atau di pinggir-pinggiran gitu, di pinggiran kota. Nah, apakah memang demikian pengalaman lebih baik yang cocok itu di wilayah pinggiran kota atau wilayah-wilayah kabupaten gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ini kaitan dengan operasional lembaga ya. Tentunya
untuk operasional ya kita membutuhkan biaya untuk operasional, bayar gaji dan sebagainya lah untuk menghidupi lembaga. Nah, sementara dalam operasional itu kebanyakan pembiayaan dengan akan al-qad ya. Dan notabene kalau pembiayaan seperti itu kan otomatis pemasukan akan berkurang gitu. Karena tidak ada margin atau bagi hasil yang diterima. Nah, walaupun tadi di awal di tahap awal kan ada bantuan dari lembaga lain ya yang membantu untuk pembiayaan untuk menunjang operasional. Nah, untuk menutupi atau memenuhi kebutuhan biaya lembaga ini, apakah memang dari pembiayaan tersebut atau memang ada sumber lain gitu? Karena ini pengalaman saya sendiri mendampingi bank wakaf ini kerepotan gitu, Pak. Bank wakaf punya pendapatan sendiri dari dana abadi, tapi untuk operasional pun tidak bisa memenuhi karena dalam pembiayaan ya, semuanya akannya kod. Kita tidak boleh mengambil margin dan bagi hasil. Nah, pertanyaannya dari mana untuk memenuhi biaya operasional lembaga tersebut? Baik, demikian Pak Ipan. Baik, terima kasih Pak Dani. Pada Pak Latif mungkin langsung dijawab saja, Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Dani. Pak Dani, Tasiknya di mana, Pak? Di kota, Pak Latif. Oh, kota, di kota. Operasi baik mah di kabupaten. Ya, di sarang ya pengurusnya. Oh gitu, mangga. Motif pendirian atau yang melatar belakangi pendirian. Tadi ketika ngomong pemberdayaan, ya koperasi mau kelompok individu sebenarnya di koperasi itu baik itu yang pembiayaannya kot atau tidak kot, ya dia punya tanggung jawab atas pemberdayaan. Karena kalau bagi saya pemberdayaan itu adalah yang pas adalah kalau lembaga keuangannya yang pas adalah koperasi, ya. Dan kalau koperasi Baitul Ikhtiar dari sisi motif pendirian, Yayasan Pramu itu dari tahun 94 sampai 98 itu sudah banyak melahirkan BMT. Nah, ternyata hadirnya BMT di Pramu dan di teman-teman yang lain, misalnya kayak Pinbook dan yang lain-lain, ternyata baru menyasar menengahnya, yang mikro bukan menengah rada ke atas gitu. Yang di bawah itu masih banyak yang belum tersentuh oleh hadirnya BMT. Sehingga Yayasan Pramu waktu itu ini nggak bisa, banyak masyarakat yang paling bawah yang belum tersentuh. Sehingga belajarlah ke Bangladesh, ke Grameen Bank, kemudian membuat program ikhtiar ini. Itu yang menjadi latar belakang munculnya Koperasi Baitul Ikhtiar, di mana banyak BMT yang sudah hadir, termasuk BMT yang dibuat oleh Pramu, tapi belum bisa menyentuh lapisan paling bawah. Kemudian tadi lokasi dan tadi ya kenapa yang paling bawah ini masih banyak terkait juga tadi dengan program pemberdayaannya, bagaimana mengangkat yang paling bawah naik menjadi bisa, istilahnya kalau dulu itu ada istilah, kalau dengan bank kan ada istilah bankable, layak menurut bank. Nah, ternyata waktu tahun 98 itu ternyata masih ada, jangankan bankable, BMT-able aja nggak layak buat BMT gitu. Nah, ini banyak yang nggak tersentuh gitu. Nah, lahirlah Baitul Ikhtiar, dan di sana ada tanggung jawab terkait pemberdayaan, bagaimana membuat masyarakat yang BM-table menjadi BM-table gitu kan. Nah, itu tantangannya. Kemudian lokasi, betul sekali Pak, pelayanan kelompok kurang cocok di perkotaan. Bukan kurang cocok, agak sulit ya di perkotaan, karena di pelayanan kelompok ini kan diperlukan pertemuan rutin yang sebagai itu adalah cara kita melakukan pembinaan, mengkonsolidasi, membangun kejamaan. Nah, kalau orang-orang kota itu sudah susah untuk suruh kumpul-kumpul, udah individual.
Nah, memang yang paling cocok adalah wilayah pedesaan atau kalau di Jawa Barat ya kabupaten lah gitu. Sesuai dengan nama aslinya Pak, Grameen Bank Desa ya. Grameen Bank itu aslinya Bank Desa. Jadi lebih cocok di pedesaan yang dimana kultur masyarakatnya masih tinggi secara nilai-nilai kebersamaan, gotong royong seperti itu masih ada, gitu sehingga memang pilihan lokasinya adalah di yang lebih ke pedesaannya. Saya di Kota Bogor ada satu cabang, itu pun melayaninya di pinggiran-pinggiran kotanya yang berhimpitan atau berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bogornya, tidak di tengah kotanya. Kalau di tengah kotanya juga kita tidak bisa dapat anggota, Pak. Gitu. Jadi memang betul sekali di kota kurang cocok. Kemudian terkait bagaimana menutup operasional, kan ada kodnya. Oke, di sebelum menjadi koperasi itu hampir 100% penyalurannya kod. Karena seluruh operasional termasuk gaji saya itu ditanggung oleh yayasan, gitu ya. Tapi ketika sudah menjadi koperasi maka makanya di 2006 itu ada merumuskan bagaimana ikhtiar bisa mandiri. Nah, sehingga tapi tidak boleh meninggalkan pemberdayaannya. Oke, saya sepakat dan saya di teman-teman dengan di Perambu waktu itu kita menetapkan tidak boleh meninggalkan pemberdayaan, tapi lembaganya harus sustain, harus bisa hidup, gitu kan. Nah, maka setelah menjadi koperasi kita mengcombine subsidi silang, mensubsidi silang. Nah, kita tetap harus menyalurkan KOT, tapi harus untung, gitu kan? Nah, maka proporsinya adalah maksimal hanya 10% dari total penyaluran itu kita salurkan dengan KOT. Yang 90%-nya adalah murni pembiayaan murni, ya, yang kita bisa mengambil margin atau bagi hasil di sana, sehingga harapannya kita bisa mensubsidi silang terhadap pembiayaan KOT-nya. Jadi tidak mengurangi dana yang digulirkan. Kalau dana itu berasal dari dana Baitul Mal, maka kita tidak mengambil dari operasional dari sana, tetapi disubsidi dari pembiayaan-pembiayaan yang bukan KOT, gitu Pak. Gitu. Jadi memang harus dikombin. Kalau 100% KOT ya kita gajian dari mana Pak? Gitu. Harus untung, harus ini. Nah, di koperasi Baitul Ikhtiar itu lebih berat bagi saya, menurut saya mengklaimnya lebih berat dibanding BMT Perambu yang lain. Di sebelah kanan saya harus mikirin untung, sebelah kiri saya harus ngomongin mikirin pemberdayaan tadi. Jadi harus balance. Nah, untung iya, pemberdayaan harus jalan. Nah, salah satunya kita tetap mempertahankan portofolio KOT bagi anggota-anggota yang memang pada kondisi yang memenuhi persyaratan untuk diberikan pembiayaan dengan KOT tadi. Gitu, Pak Dani. Moga mungkin abdi lamun ka Tasik pada mampir kepada nih Ya, Puskesmas siap. Tasik ya, iya. Mangga. Gitu Pak Kang, jawabannya. Iya. Kalau boleh tahu ini Pak Rakib untuk besaran marginnya itu kira-kira berapa sehingga bisa membedakan antara baik dengan lembaga lain yang sama-sama kan. Kalau yang lain menerapkan bunga dan sebagainya, yang saya tahu di Mekar juga kan lumayan cukup tinggi itu bunganya. Nah, bersaing nggak itu untuk itunya? Ya, tergantung nanti gini Pak. Tadi secara margin kan rata-rata itu 24 lah, 24-25. Kalau dihitung rata-rata ya. Ada yang di bawah itu, ada yang di atas, tergantung kondisi dan akadnya. Gitu, kondisi lapangannya ya. Ada yang bisa di atas itu, ada yang di bawah itu. Gitu. Tapi kalau dihitung rata-rata ya 24-an lah gitu. Nah, di Mekar itu ada yang lebih juga dari 24 prakteknya ya. Saya tahunya dari anggota Mekar. Dari anggota Mekar saat kumpul-kumpul di
kegiatan PIP waktu itu. Itu Pak. Ya, baik, nuhun, Pak. Sami-sami. Mangga Kang Lut, Kang Irfan. Oke, terima kasih Pak Dani dan Pak Latif penjelasannya ya. Jadi ini ada pertanyaan lagi. Itu yang sebelum ke Ibu Mirah, itu tadi ada pertanyaan yang lewat YouTube ya. Terkait ini Pak Latif, mohon info praktek akad yang digunakan untuk program yang multiguna tadi. Palu Gada ya, Palu Minta Gua Ada gitu ya. Silakan Pak Latif. Ya. Palu Gada tadi sebenarnya ya tadi. Kebutuhan masyarakat mikro itu kan kebutuhan dasar ya. Kebutuhan dasar yang sebenarnya itu menjadi PR kita mengajari mereka jujur, kemudian satu kejujuran, kedua merencanakan keuangannya sesuai kebutuhan. Nah, biasanya di lembaga lain hanya untuk modal usaha, sehingga sebenarnya dia butuhnya untuk pendidikan, tapi minjemnya ngomongnya buat usaha. Setelah dapat untuk biaya sekolah anaknya, untuk apa. Nah, di kita maksudnya saya Palu Gada tadi, mengajari anggota memenuhi kebutuhan dasarnya dan menyampaikan ke kita secara jujur. Pengajuannya untuk apa? Untuk usaha, untuk kebutuhan apa lagi? Yang lain. Kalau memang bukan untuk usaha, memang untuk pendidikan, ya kita layani dengan pendidikan. Gitu. Nah, pendidikan tadi akadnya ya tergantung alokasi pengajuan untuk pendidikan anaknya untuk apanya gitu. Nanti itu juga mempengaruhi jenis akadnya kan gitu. Kalau pengadaan alat-alat tulis misalnya pendidikan anak, pengadaan alat-alat ininya kan kita bisa dengan akad murabahah tergantung alokasinya tadi gitu. Nah kemudian kalau perumahan juga sama, tergantung nanti dari pengajuan untuk perbaikan rumah tadi alokasinya lebih ke untuk apanya, pengadaan barangnya atau tenaga kerjanya, dan itu bisa kita dengan dua akad gitu. Jadi yang dimaksud Palu Gada tadi adalah secara alokasi untuk kebutuhannya. Nah masalah akadnya saya yakin sudah terjawabkan dengan akad-akad yang sudah ada di praktek lembaga keuangan di kita. Tapi tentunya kita memastikan dulu benar atas alokasinya. Sehingga nanti tinggal, itu kan tugasnya DPS kan, Pak DPS, nih di lapangan saya nemuin kasus ini, akadnya yang pas apa? Kalau saya nggak mentok, kan seperti itu kan. Nah, tapi insya Allah untuk di lapangan sudah terakomodir dengan akad-akad yang sudah ada dan berlaku sah di lembaga keuangan kita. Tinggal berani atau tidak kita menjalankan akad-akad tadi, gitu. Misalnya yang kalau bank sendiri aja belum berani, ya bank sendiri belum berani mempraktekkan akad itu misalnya. Nah, tinggal tantangannya kembali ke kita, bisa berani nggak kita melakukan itu, mempraktekkan akad itu misalnya. Misalnya pengajuan pembangunan gedung, ya kan? Bank belum bisa tuh semuanya. Yang bisa difasilitasi hanya barangnya saja. Saya pernah tuh nantang yang sekarang jadi BSI. BSI, ayo pakai saya terima beres, terima kunci. Nggak berani, gitu. Nggak berani. Nah, itu tinggal sementara secara praktek akadnya kan sudah disediakan sebenarnya. Cuman tinggal keberanian kita. Nah, di kita tadi untuk apanya itu harus clear. Dan itu kita juga tidak mudah melakukan pendidikan dan penyadaran kepada anggota. Ngajuin pinjaman tidak asal ngajuin, tapi jelas untuk apanya. Kalau untuk bayar anak sekolah, ya, maka yang bayarin ke sekolahan itu kita, tidak dikasih uang. Sekolahnya sekolah di mana, pendaftaran sekolah di mana, berapa, kita hubungi sekolahannya, oke benar, adanya oke, kita yang bayarin ke sekolahan, kita transfer ke sekolahan. Nah setelah kita transfer, baru kita akadkan dengan si anggotanya. Jadi kita mengajari supaya tepat akad, tepat guna, gitu. Jangan sampai ada penyalahan alokasi sehingga bisa menyalahi akad. Walaupun memang tidak mudah,
tidak gampang mempraktekkan itu dan kita belum bisa 100% tentunya ya, tetapi tentunya tidak ada salahnya kita memulai dengan seperti itu. Gitu. Itu Kang Lutfi pertanyaannya terkait dengan implementasi akad. Oke, terima kasih Pak Latif. Mungkin Pak Latif kita masih bisa lanjutkan ya sampai jam 11 ya. Kebetulan sepertinya ada beberapa pertanyaan nih. Enggak. Oke, Ya. pertanyaan berikutnya dari Ibu Mirah ya, atau Ibu Mirah. Ini ada di chat Zoom-nya terkait anggota yang meminjam di beberapa koperasi, sedangkan analisa tinjauan berasumsi bahwa anggota itu hanya pinjam di koperasi kita gitu loh. Mensiasati anggota yang seperti ini bagaimana Pak terkait nanti proses pengembalian pinjaman, karena mungkin dia pinjam di beberapa tempat, atau mungkin filternya gimana Pak Latif ketika untuk menghadapi ya over indebtedness tadi Pak. Ya. Oke. Kita tidak akan bisa mengetahui anggota kita itu minjem kemana saja. Dia ditanya juga akan ngaku lah. Kalaupun ngaku, nggak semuanya ngaku gitu, nggak akan jujur. Apa yang kita lakukan? Pertama, secara kasat mata, kita makanya tadi ada asesmen wilayah ya, ada asesmen wilayah, mengasesmen wilayah itu termasuk potensi-potensinya, termasuk lembaga keuangan apa saja yang ada di situ, ya. Nah, kita harus tahu itu data di kampung itu lembaga keuangan koperasi apa saja yang ada di situ. Setelah tahu, maka di kita ada SOP di kita yang membatasi calon anggota itu boleh menjadi anggota koperasi Baitul Ikhtiar dengan sudah ikut di 3 lembaga. Jadi 4 dengan kita, ya. Masih boleh di kita. Dia ikut ke 3 lagi di luar selain kita, gitu. Nah, itu ada pembatasan itu. Tapi kita harus tahu di kampung itu sudah ada koperasi apa saja, lembaga keuangan apa saja. Terutama yang dimungkinkan anggota itu akan minjam, akan ikut, akan menjadi anggota di sana. Nah, setelah tahu itu semua, maka ketika anggota itu akan meminjam, kita analisa. Oh, si ibu ini sebenarnya mampu di plafon 10 juta. Ya, usahanya dan segala macamnya mampu minjem 10 juta. Tetapi kita nggak tahu dia sudah minjem kemana saja kan. Nah, kita asumsikan saja tadi sudah minjem ke 2 atau 3 lembaga. Maka minjem ke kita jangan dikasih 10 juta. Gitu. Kasih setengah atau sepertiganya dari nilai kelayakan. Kalau dia layak 10 juta, maka jangan dikasih 10 juta. Kasih maksimal 5 juta. Karena kita sudah harus menghitung risiko atau beban angsuran ke lembaga lain. Yang kita tidak tahu sebenarnya kemana. Tetapi kita intinya adalah wajib curiga ya. Kalau anggota kita itu tidak hanya meminjam ke kita. Ditanya dia nggak akan ngaku, nggak akan jujur. Gitu. Kecuali ada sudah kepentok baru tuh ngaku gitu. Kalau nggak kepentok nggak ngaku biasanya. Nah, tapi kita harus bisa mencari pertama satu data lembaga keuangan yang ada di sekitar situ, di kampung itu. Ada siapa saja, petakan. Kemudian analisa anggota tersebut, ibu tersebut layaknya di plafon berapa. Kalau dia layak di 10 juta, maka jangan dikasih 10 juta. Maksimal kasih 5 juta. Karena untuk antisipasi dia sudah minjem ke lembaga lain. Sehingga harapannya dengan seperti itu ke lembaga lain tidak macet, ke kita tidak macet. Itu salah satu cara bagaimana menghadapi kemungkinan anggota kita itu tidak minjem ke kita saja. Gitu. Nah, kondisi sekarang kita tidak bisa menjamin anggota itu hanya minjem ke kita saja. Fakta lapangan. Ya, kita tidak bisa membatasi itu juga gitu karena ya kita tidak punya kemampuan untuk memprotek sampai ke sana. Jadi caranya tadi analisa secara keseluruhan, kemudian hasil analisa tadi kalau layak di 10 juta maka jangan dikasih 10 juta. Karena kita wajib curiga dia pasti sudah minjem ke anu. Gitu Pak Lutfi dan Bu siapa tadi Bu Mirah ya bertanya ya.
Terima kasih Pak Latif, jadi cukup jelas ya. Jadi pertama kalau di koperasi baik itu ada semacam tim riset ya, yang mengobservasi satu wilayah. Jadi untuk mengobservasi sudah seberapa banyak lembaga keuangan yang masuk di satu daerah tersebut. Jadi kalau mungkin masih dianggap layak, baik masuk. Kalau tidak, ya cari tempat lain. Kira-kira seperti itu ya Pak Latif ya. Betul. Samping juga Betul. tadi strategi untuk tidak memenuhi seluruh pengajuan dengan asumsi tadi mungkin hanya dia sepertiga atau setengahnya saja, dengan harapan ketersediaan sumber dana anggota untuk membayar kewajibannya bisa lancar ke semua lembaga. Kira-kira seperti itu Pak Latif ya, itu strategi yang disampaikan Pak Latif tadi. Ada satu pertanyaan lagi, ini dari saudara tuanya baik, yaitu dari Pak Erik ya, Kang Erik ya. Tadi ada dibilang bagaimana bila tanggung renteng tidak berjalan sedangkan pembiayaan tanpa jaminan. Sedangkan bagaimana jika terjadi katakanlah penundaan pembayaran padahal itu skimnya kelompok. Gimana Pak pengamanan untuk katakanlah gagal bayar atau terlambat bayar jika tidak ada proses tanggung renteng? Ya, kalau ada tanggung renteng itu pun kita tidak boleh memaksa, ya. Tidak adil juga yang besar nanggung, yang kecil nanggung yang besar, kan nggak adil juga kan, nggak adil juga. Kalau mereka berkomitmen untuk melakukan tanggung renteng, maka tanggung renteng itu disepakati dengan mereka pada sampai plafon berapa. Jangan sampai yang plafon 1 juta harus menanggung renteng yang plafon 10 juta. Itu kan nggak adil. Gitu. Nah, disepakati itu. Kalau kita mau menerapkan tanggung renteng. Kalau tidak, maka kesadaran atas berkelompoknya itu, nilai-nilai kelompok itu memang harus ditumbuhkan dari awal. Di mana penyaringan pertama untuk anggota itu bisa mengajukan adalah rekomendasi atau persetujuan dari anggota yang lain. Sehingga harapannya benar adanya orang itu memang butuh. Dan itu yang lebih tahu pertama adalah anggota yang lain. Anggota yang lain di kelompok itu atau di majelis itu. Karena apa? Notabene mereka bertetanggaan. Nggak jauh-jauh tuh rumahnya, tetanggaan. Istilahnya kalau tetangga mah taboga uya ge nyahun tetangganya gitu. Jadi harapannya proses pembangunan kelompok tadi, nilai-nilai kelompok itu harus ditumbuhkan benar-benar, dan itu menjadi penyaring pertama ketika anggota mau melakukan pengajuan gitu. Nah, ketika terjadi beberapa, ada yang begini, ketika kesadaran itu muncul, tanggung renteng itu nggak diminta. Kita nggak ngejar-ngejar tanggung renteng, enggak. Misalnya di kelompok di cabang Kota Bogor itu ada, jadi kesadaran atas itu sudah muncul dan muncul di semua anggota, maka setiap pertemuan mereka bikin kelopak kencerengan yang dikelola oleh mereka sendiri, 1 orang 2.000. Nggak disetor ke kita, dia dikelola sendiri. Katanya untuk apa ini? Kok nggak disetorkan ke kas baik, ke lembaga? Oh Pak, ini mah kencerengan kita. Terus tujuannya untuk apa? Ya untuk antisipasi kalau di kelompok ada sesuatu yang membutuhkan uang. Nah, di sana ketika ada yang nggak bisa bayar karena lagi sakit, nggak usaha, nggak jualan, sehingga hari itu nggak bisa ngangsur, maka bisa ngambil dari kas itu. Dan saya tanya, kelompok ini kan bagus, tabungannya juga besar-besar, nggak ada yang pernah nunggak. Terus kencengannya buat apa? Yang mereka gunakan ada yang buat beli seragam. Jadi ketika ada pertemuan majelis mereka pada seragam, ketika ada pertemuan akbar anggota pada. Nah, bagaimana kita menumbuhkan kesadaran itu? Nah, misalnya untuk saling membantu, ya dengan ini ya, kalau dia ditemukan dia karakter sebabnya, maka disuruh tanggung renteng walaupun dia sudah sepakat pun nggak akan mau. Kalau dia nggak bayarnya karena karakter, ya percuma ada tanggung renteng juga. Lama-lama nggak mau bayar, enak aja kita yang suruh bayarin, dianya kayak gitu, karakternya nggak bagus misalnya, nggak akan berhasil juga tanggung renteng tadi.
sama saja kita zalim ketika memaksakan itu kepada orang yang menanggung hutangnya orang yang secara karakter memang jelek. Tetapi ketika itu musibah, maka insya Allah ketika penanaman atas nilai-nilai kekelompokan tadi itu sudah muncul, tanpa diminta, mereka muncul kesadaran untuk membantu saudaranya. Contoh, ketika di Bogor ada kasus musibah longsor di Bogor Barat, ya, di Bogor Barat, dan anggota kita ada sekitar 300 orang yang kena. Outstandingnya itu hampir 400 sekian lah, 400 jutaan outstandingnya, dan kita hapuskan. Dari anggota kita yang Sukabumi, yang Garut, Cianjur, apa? Mereka secara serentak, ya, berinfak dengan sukarela, ada yang 1.000, ada yang 2.000. Dikumpulkan, ternyata terkumpul dari Sukabumi, Garut, dan yang lain-lain selain Bogor, itu hampir 40 juta. Tanpa kita cuma memberikan kabar kepada anggota yang di luar Bogor, minta doanya bahwa anggota kita, saudara-saudara kita di Kabupaten Bogor sedang ada musibah, kena musibah, bla 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 bla. Mereka langsung secara kesadaran tadi berinfak, ada 1.000, 2.000 gitu. Nah, ketika terjadi seperti itu dan kita sudah menanamkan nilai-nilai tadi, maka itu bisa ini. Nah, tadi terkait dengan pembiayaan yang macet, kalau itu karakter, kita punya kebijakan tanggung renteng pun nggak akan jalan. Lama-lama anggota nggak mau bayarin, nggak mau nanggung gitu. Nah, PR-nya tadi bagaimana membuat kelompok itu memang benar-benar mempunyai ruh, mempunyai nilai nilai kejamahan, nilai kebersamaan, dan itu PR yang tidak mudah. Tentunya kalau ditanya bagaimana caranya, ya caranya ya harus tekun, legen gitu ya. Itu aja. Nggak ada pilihan lain, nggak ada strategi khusus gitu ya. Tetapi ya kita memang harus sabar membentuk kelompok, membina kelompok tadi dengan proses-proses pelayanan yang baik. Gitu. Nah, alhamdulillah sih kita NPF kita memang naik ya. Sebelum ada COVID, NPF kita belum pernah nyentuh 1% NPF kita sebelum ada COVID. Cuma 0,0, tapi setelah COVID memang ada kenaikan. Nah, tapi setelah COVID menjelang normal, maka penyumbang NPF tertinggi itu adalah portofolio zaman COVID untuk data yang sekarang. Jadi intinya adalah bagaimana kita melakukan pembinaan, walaupun tanggung renteng itu kita serahkan 100% kepada anggota, kita tidak mewajibkan, maka insya Allah dengan pelayanan yang baik dan benar, tadi tanpa tanggung renteng, angsuran tetap bisa maksimal ya, bisa lancar. Data buktinya tadi NPF kita sebelum COVID 0, kemudian masuk COVID ada kenaikan. Nah, setelah COVID juga sudah mulai meredak, sekarang sudah off lah boleh dibilang, maka NPF masih di atas agak tinggi, tetapi itu penyumbangnya adalah portofolio masa-masa COVID. Jadi portofolio yang baru sudah tidak memunculkan NPF. Itu data yang di kita. Gitu, Pak. Itu Pak Lutfi, terima kasih. Terima kasih. Dulu cukup jelas Kang Erik ya. Atur nuhun, siap. Siap. Jadi oke, jadi tidak ada strategi khusus, memang intinya kudu tekun lah kata Pak Latif bilang ya, untuk hal seperti, dan memang kecermatan juga dalam melihat ancaman-ancaman terselubung yang mungkin mengiringi perjalanan pola Grameen ini. Baik Bapak-Bapak yang saya hormati, alhamdulillah kita sudah sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Latif Effendi yang telah bersedia untuk berbagi pada kesempatan hari ini. Dan kami memang membuka kesempatan ini kepada teman-teman yang mungkin baik yang sudah menjalankan pola pembiayaan kumpulan maupun belum, untuk menjadikan session ini adalah session penambahan wawasan, karena pembiayaan kumpulan adalah salah satu model bisnis yang bisa dijalankan. Jadi unsur pemberdayaan maupun unsur itu tetap jalan semuanya, sehingga
gerakan koperasi mempunyai variasi dalam bagaimana memberdayakan anggotanya.